Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas setting kamera pada iPhone agar foto dan video kalian jadi lebih bagus. Jadi menurut gue, buat lo yang merasa masih pemula ataupun yang gak pemula, kayaknya wajib banget nonton video ini sampai selesai ya. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, di video kali ini akan gue jelaskan settingan kamera pada iPhone gue yang biasa gue gunakan buat ngambil footage B-roll ataupun bikin story Instagram serta bikin video TikTok. Jadi mungkin dengan adanya video ini beberapa teman-teman di sini atau ada konten kreator juga yang nonton video ini bisa jadi terbantu dengan ada settingan kamera ini gitu ya. Tapi ini cenderung memang diperlukan editing tambahan gitu ya. Meskipun tanpa editing bisa aja sih, tapi ya gue menyarankan di editing lagi lah atau di grading lagi gitu. Oke, karena ini settingan kamera, di sini gue menggunakan iPhone 16 Pro dan di sini juga akan gue informasiin juga dengan penggunaan di iPhone 15 Pro gue gitu. Oke, sudah pasti karena ini settingan kamera, jadi adanya di bagian settingan. Kita pergi ke setting di sini, lalu di bagian sini kita pergi ke menu kamera ini. Nah, ini dia terdapat settingan konfigurasi di iPhone 16 Pro gue. Sedangkan kalau di 15 Pro tentunya berbeda ya, karena di 15 Pro tuh nggak ada photographic style dan kamera control gitu. Meskipun ada sih photographic style tapi kayak filter gitu ya. Berbeda photographic style-nya yang ada pada 16 Pro. Dan memang sudah gue bahas juga sih antara 16 Pro serta 15 Pro di video sebelumnya. Mungkin di sini ada yang belum nonton, silahkan nonton ya di video sebelumnya. Dan ini adalah hasil foto atau video yang biasa gue gunakan. Kalau misalkan video seperti ini, tapi kalau foto itu nanti kita pergi ke aplikasi kamera ya. Jadi kita mulai dari segmen videonya terlebih dahulu. Untuk 16 Pro di sini karena ada fitur kamera kontrol, jadi untuk settingan kamera kontrolnya gue arahkan langsung ke kamera, meskipun sudah bisa mendukung ke aplikasi pihak ketiga. Di sini ada Instagram, ada code scanner gitu. Bahkan di settingan bawahnya ini ada accessibility, cuman ya ini kan gue sedang menggunakan S18.2 beta version ya, jadi ada menu tambahan di sininya gitu. Tapi intinya konfigurasinya seperti ini untuk kamera kontrol di iPhone 16 Pro. Lanjut, kalau untuk photographic style gue startnya dari standar ya, tapi ketika gue ada momentum yang gue pengen berbeda ya pastinya gue ambil dengan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke aplikasi kamera di sini, untuk photographic style yang gue gunakan terkadang tuh bisa vibrant atau biasanya tuh gue menggunakan quiet juga atau cozy juga bisa gitu. Ini untuk teman-teman pengguna 16 Pro dulu ya, atau 16 series intinya gitu. Tapi basically-nya terkadang gue di standar dulu, ketika ada beberapa yang pengen gue rubah baru gue pindahin ke vibrant, dan gue pasti adjust juga ya, photographic style-nya pasti gue adjust gitu. Oke, itu untuk foto, photographic style. Lalu untuk videonya gimana? Untuk record video sebenarnya gue hampir sama ya, 16 Pro dengan 15 Pro. Jadi di sini kalau lu perhatikan ini sama ya, record videonya di 4K, sama-sama di 4K tuh. Ini juga 4K, ini pun 4K, 60 fps. Jadi untuk record videonya gue settingannya seperti ini, tapi terkadang kalau kita menemukan tempat yang bisa kita katakan lampunya tuh bikin flicker, nah baru gue pindahin ke 25 fps yang PAL ini nih ya, yang PAL yang 25 fps ini gitu. Tapi tetap di 4K. Nah ini kenapa 60 fps padahal 16 Pro itu mendukung 120 fps, tapi terkadang gue nggak perlu gitu ya, nggak butuh, karena gue butuhnya lensa zoomnya itu. Karena kalau kita menggunakan 4K 120 fps itu nggak bisa ngezoom lebih jauh gitu ya. Itu udah gue jelasin tuh di video full review iPhone 16 Pro tuh. Ada tuh, nonton di videonya di sini deh. Jadi itu dia kenapa gue menggunakan 4K 60 fps meskipun bisa 120 fps. Makanya tapi ketika gue memerlukan 120 fps baru gue pindahin sih ke 120 fps. Lagian pindah ini kan bisa lewat aplikasi kamera langsung ya. Jadi kalau di aplikasi kamera tuh di bagian video lu bisa dengan cara tap-tap ini nih tuh. Nah, tuh, lu bisa pindahin gitu. Ini tuh nggak bisa tuh. Cuman sampai berapa kali nih? Tuh, 3 kali cuy. Kalau 120 fps. Cuman kalau lu pakai yang 60 fps di sini, ini tuh bisa sampai 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali tuh, 15 kali malah bahkan. Gitu. Jadi, makanya tergantung kebutuhan masing-masing sih sebenarnya. Kalau gue pribadi memerlukan lensa zoom, jadi gue cukup di 4K 60 fps aja. Gitu. Itu kenapa konfigurasi default gue di 60 fps. Tapi kalian, teman-teman di sini bisa menyesuaikan ya. Jangan sama-sama banget kayak gue gitu ya. Karena tergantung kebutuhan kalian gitu, footage gambar yang ingin kalian ambil. Lalu di sini hampir sama, enable semua. Lu perhatiin, ini yang 15 Pro juga enable dan ini 16 Pro enable. Auto FPS-nya di auto 30 dan 60 FPS tuh gue pilihnya. Tapi ini boleh kalian turn off kalau kalian nggak memerlukan ya gitu. Lalu untuk lock kameranya ini gue disable. Kenapa ini gue disable? Karena ketika lu enable, ini gue contohin di 16 Pro, misalkan lu enable, terus lu lagi record nih kali 1, lu nggak bisa mundur ke kali 5 tuh, atau ke 0,5 tuh, nggak bisa mundur. Tapi kalau yang ini lu disable seperti ini, ketika lu nge-record seperti ini, lu bisa mundur ke 0,5 gitu.
Oke, paham ya? Jadi ini penting banget untuk diketahui buat teman-teman khususnya apalagi yang masih pemula ya. Jadi ini jangan di-enable, ini di-disable aja biar kalian bisa pindah-pindah lensa dengan nyaman dan mudah gitu. Oke, untuk lock white balance-nya gue enable. Jadi seperti ini kira-kira settingan atau konfigurasi kamera yang sering banget gue gunakan buat story atau ngambil video. Biasanya tuh gue gunakan buat footage B-roll. Lo bisa lihat di sini footage B-roll gue. Ada yang menggunakan 16 Pro, ada juga B-roll yang 15 Pro di situ ya. Pakai shot on iPhone 15 Pro. Lo bisa lihat sendiri deh. Itu semua menggunakan iPhone doang dengan konfigurasi video seperti ini, dan tentunya tetap gue adjustment lagi, gue grading lagi seperti itu. Oke, lalu untuk record slow motion karena gue jarang menggunakan, jadi konfigurasinya cuma seperti ini aja ya. Tuh, gue nggak pernah menggunakan slow motion, hampir jarang. Jadi konfigurasi seperti ini, menurut gue ini kayaknya konfigurasi default kali ya. Kayaknya semua pengguna juga pasti kayak gini konfigurasinya. Untuk cinematic juga sama, paling tinggi 4K di 30 fps karena gue jarang menggunakan juga gitu ya. Jadi ya kira-kira segini. Lalu untuk record soundnya di sini gue menggunakan yang i15 Pro stereo, tapi yang 16 Pro spatial audio konfigurasinya gitu. Dan di sini juga ada Win Noise Reduction ya, karena 16 Pro kan sudah mendukung Win Noise Reduction. Jadi lu bisa menghilangkan suara audio di sekeliling, cuman suara lu doang yang muncul. Contohnya seperti di video gue yang ini nih. Ini footage B-roll deh. Tuh gue contohin tuh. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu untuk format foto. Nah, ini format foto ya. Format foto. Di sini gue sama ya, menggunakan high efficiency karena gue perlu 48 megapiksel hasil gambar yang diambil. Lalu gue juga perlu ketajaman foto tersebut. Jadi di sini lu bisa perhatiin ini gue menggunakan high efficiency. Foto mode-nya di 24 megapiksel. Lalu untuk Pro RAW-nya resolution-nya gue aktifkan, Pro RAW Max-nya juga gue aktifkan, dan Apple ProRes-nya juga gue aktifkan dengan mode lock. Jadi suatu hari ketika gue mau menggunakan ProRes lock, ini langsung aktif gitu. Dan ini Pro RAW, cuman ada yang lucu kalau di iPhone 16 Pro, kalau kalian perhatikan ketika kalian lagi mau ngambil sesuatu atau ngambil gambar foto ya, dalam mode RAW Max ini nggak ada photographic style. Oke, kalian perlu pahamin di situ, apalagi khususnya pengguna iPhone 16 series ya. Kalau kalian mau ada photographic style, kalian cukup disable Pro RAW Max-nya, baru muncul photographic style-nya. Kalau kalian mau lebih tajam lagi, formatnya diganti jangan Pro RAW. Jadi di sini kalian jangan menggunakan Pro RAW Max ini. Yang Pro default, kalian jangan menggunakan Pro RAW. Kalian menggunakan yang Hive Max. Biar kenapa? Biar ketika kalian mengambil gambar menggunakan photographic style, hasilnya jadi 48 megapiksel. Oke, gue contohkan ini masih konfigurasi yang sebelumnya, seperti ini. Belum Hive Max ya. Ini gue ambil menggunakan photographic style. Ini gue foto nih. Ini contoh aja ya. Ini photographic style-nya menggunakan Vibrant. Kita foto aja langsung. Nah, oke, kita back. Gue kasih tahu hasil fotonya. Ini hasil fotonya dengan menggunakan photographic style. Ini dengan foto ngasal ya. Dengan situasi yang ngasal, lighting, segala macam ngasal pokoknya. Karena mau ngasih tahu aja, tuh, ini cuma 24 megapiksel. Tapi ketika lu mengganti formatan kameranya, ketika lu menggunakan Hive Max di sini, oke, sudah pindah ke Hive Max, terus lu balik ke kamera, tetap pengen menggunakan si photographic style, kalian tinggal aktifkan aja Hive Max-nya. Yang ini nih, Hive Max-nya jangan di-disable seperti ini, tapi di-enable. Photographic style tetap bisa berjalan. Di sini gue kasih contoh dengan photographic style yang berbeda. Nah, gue ambil cozy aja, quiet aja deh. Quiet seperti ini. Terus kita foto aja langsung. Atau gue adjust dulu sebentar. Gue adjust dikit ya. Terus kita langsung foto seperti ini. Maka hasil fotonya, lo bisa perhatiin di sini 48 megapiksel. Look at this. Oke, paham ya? Jadi menyesuaikan keperluan masing-masing. Intinya, kalau kalian perlu photographic style tapi ketajamannya 48 megapiksel, jangan lupa aktifin Hive Max-nya. Oke, formatnya dirubah dulu di bagian settingan kamera ini. Tapi kalau kalian memerlukan Pro RAW, footage RAW yang karena foto tersebut akan kalian adjust lagi, edit lagi melalui aplikasi Lightroom dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalian pilih yang Pro RAW Max ini. Oke, di sininya kalian tinggal enable aja RAW Max-nya. Maka photographic style tidak bisa digunakan lagi gitu. Ya RAW Max kita tahu memang cukup tajam hasil fotonya ya ketimbang Hive Max gitu, karena kebutuhannya berbeda. Kalau RAW Max tuh gue biasa gunakan memang karena mau di-adjust lagi di aplikasi Lightroom dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, itu intinya untuk penggunaan foto. Dan di bagian foto, gue pengen ingetin juga untuk membuat formatan foto menjadi 4:3. Kalau 16:9 itu resolusi jadi turun, tidak 48 megapiksel lagi, square pun sama. Jadi ilmunya di situ. Mau kalian menggunakan iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, even 15, mereka itu misalkan kamera belakangnya itu iPhone 11 deh, iPhone 11 kamera belakangnya itu 12 megapiksel. Nah, kalian jangan menggunakan 16:9, itu resolusinya akan turun gitu. Bukan 12 megapiksel, bahkan bisa 9 megapiksel doang. Jadi kalian menggunakan mode yang 4:3 ini. Ketika kalian menggunakan 4:3 dan tidak menggunakan night mode, hasil fotonya bisa paling tinggi megapikselnya, yaitu di megapiksel iPhone tersebut. Misalkan iPhone 11, megapikselnya 12 megapiksel iPhone 11 tersebut. Ya pasti akan
kan 12 megapiksel, tapi kalau misalkan yang udah 48 megapiksel seperti ini, dia akan jadinya 48 megapiksel gitu. Jadi perlu kalian perhatikan dasar-dasarnya dalam pengambilan foto di iPhone agar sesuai ketajamannya yang kalian inginkan gitu. Dan itu berlaku ke hal-hal yang portrait mode dan lain sebagainya ya gitu. Intinya sama semua, perlakuannya nggak ada yang beda. Cara-caranya yang gue kasih tahu tadi itu adalah sebenarnya dasar-dasarnya sih, lebih tepatnya dasar-dasar konfigurasi yang ada di iPhone. Sisanya kalian bisa kreatifin lagi ya, bisa kalian kembangin lagi. Tapi intinya ilmu dasarnya seperti itu. Paham ya? Lanjut ke bagian settingan yang lainnya, sebenarnya nggak ada lagi ya, hampir sama semua ya. Preserve setting ini gue enable semua. Preserve setting mah sebenarnya lebih ke kontrol doang yang ada di kamera kita gitu. Ini gue enable semua, nggak ada yang gue disable. Sama di 15 Pro pun sama seperti itu untuk preserve settingnya. Di sini gue enable semua, nggak ada yang gue disable karena ini lebih kayak konfigurasi di aplikasi kamera doang gitu, bukan konfigurasi yang menentukan hasil foto atau hasil video gitu. Untuk use volume up for brush ini gue disable, scan QR enable semua. Share library ini berbeda ya, ini bukan buat ngambil foto tapi ini untuk share gambar. Lalu untuk sisanya sama, nggak ada yang beda tuh, persis nggak ada yang gue bedain antara 15 Pro dengan 16 Pro. Oke, jadi memang ilmu dasarnya seperti yang tadi gue jelaskan cuy. Kalian harus pahamin dulu di bagian tersebut, ngambil foto, ukurannya, diagonal yang kalian gunakan gitu ya. Menggunakannya 4:3 seperti ini nih. Lo bisa lihat sama kan settingan gue 15 Pro dengan 16 Pro. Lalu untuk video juga sama seperti tadi yang udah gue jelasin panjang lebar ya, cara pengambilan gambar videonya gitu. Dan tentunya pastinya kalau kalian mau update ke sosmed itu kan terkadang dari sosial medianya ya, apalagi Instagram itu ya. Nah di Instagram kalau nggak salah ada settingan upload quality media, dan itu jangan lupa kalian enable juga, adanya di bagian Instagram. Terus kalian pergi ke profile, jangan lupa kali follow profile IG gua. Terus pilih menu kanan atas, lalu scroll ke bawah, pilih media quality. Nah di sini kalian enable nih upload at high quality gitu. Dan ini gue contohin di Instagram ya, ini jangan lupa di enable. Oke, jadi untuk mau upload di Instagram baik reels, foto ataupun story itu jangan lupa di enable gitu. Ya cuman seperti itu aja sih konfigurasi kamera. Dan mungkin last but not least, anjay, yang terakhir mungkin jangan lupa dilap juga lensa kameranya ya. Kadang suka keringetan atau ada ceplakan tangan gitu ya, atau bekas keringetan yang banyak atau basah, gimana pun ini dibersihin dulu lensa-lensa di iPhone yang kalian gunakan. Mau iPhone XR sekalipun, lensanya tetap perlu kalian lap dulu atau kalian bersihkan dulu karena itu penting untuk pengambilan gambar baik foto ataupun video seperti itu ya. Jadi intinya konfigurasi settingan kamera cuman itu doang yang gunakan, dan gue kasih tahu juga dasar-dasar settingan kamera di iPhone gimana baiknya seperti itu. Oke? Oh ya, sebelum gue akhirin videonya, gue lupa, kalau lu mau upload ke WhatsApp masih pecah ya karena aplikasi WhatsApp belum mendukung kodek video yang ada pada iPhone gitu ya. Maksudnya resolusi tinggi tuh si WhatsApp itu jadinya kekompres, jadi pecah kalau kalian mau update atau upload ke status WhatsApp. Jadi memang seperti itu, tinggal tunggu WhatsApp-nya aja nih. Semoga WhatsApp bisa mendukung seperti Instagram Story gitu. Oke? Jadi segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.